yang ke-13, Bapak Saudara. Ayat yang ke-13, sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepada, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Saudara, kita melihat, kita tahu cerita ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita tahu bagaimana saat itu ada sebuah kesalahan yang sudah dilakukan oleh Saul, saudaraku. Dia mempersembahkan korban yang seharusnya bukan tugasnya, bukan bagiannya untuk dia lakukan itu. Tetapi saya mau sampaikan begini, Bapak Ibu Saudara, kita juga harus melihat, dan ini yang menjadi pelajaran buat kita, bahwa saat itu, Bapak Ibu Saudara, keadaan memang sedang tidak kondusif. Mengapa Saul ambil tindakan itu? Keadaan sedang tidak kondusif, bahkan sangat tidak kondusif. Ini yang kita harus tahu bersama. Kita mudah menyalahkan Saul, kita mudah menyudutkan Saul. Tapi yang saya harus sampaikan, Bapak Ibu Saudara, bahwa keadaannya tidak seperti yang kita bayangkan. Dan saya mau bilang bahwa kita juga seringkali dengan alasan keadaan, kita memakai situasi menjadi sebuah alasan, menjadi pembenaran buat setiap tindakan-tindakan kita, buat setiap kesalahan-kesalahan kita. Kita melihat, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara melihat di ayat ini, saudaraku, ya, apa yang disampaikan sama Saul itu, saudaraku, tidak bohong, saudara. Ayat yang ke-11, coba saudara, ya, sama-sama kita baca ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Nanti kita mundur pada ayatnya yang ke-8. Ayat yang ke-11 dulu, saudara. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin. Coba pada ayatnya yang ke-8, saudara, kita baca sama-sama ayat yang ke-8. Saul nggak bohong, ya. Apa yang disampaikan sama Saul itu sebuah fakta, saudaraku, ya. Itu sebuah fakta. Ayat yang ke-8 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, ya kan, saudara, situasinya saat itu sedang kacau balau seperti sekarang. Ketaatan kita, saudara, ini nih saudara, ketaatan kita akan diperhadapkan dengan situasi. Karena ketaatan itu harus unkondisional. Ketaatan itu harus bisa mengatasi segala situasi. Tetapi yang jadi masalahnya, kenyataannya, ketaatan saya, ketaatan saudara itu akan diperhadapkan dengan situasi-situasi yang mengerikan, menakutkan, tidak menguntungkan, dan lain sebagainya, membahayakan, dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang di tengah-tengah situasi itu dua pilihan ini. Adakah kita mau tetap taat, atau karena situasi, saudara, maka kita ambil sebuah tindakan-tindakan yang berbeda daripada firman. Kenapa? Karena desakan. Kenapa? Karena tuntutan. Dan kita akan berhadapan dengan hal-hal seperti itu, desakan, tuntutan, situasi yang mendesak sedemikian rupa. Saul sabar. Saul coba tunggu Samuel. Dan kemudian dia melihat orang-orang Filistin sudah mulai bergerak maju, dan orang sudah kacau nih, saudara. Orang sudah tidak terkendali. Kalau saat itu saya dan saudara jadi Saul,
Sulit. Kadang kalau cuma situasi yang sedikit berubah saja, kita bisa nggak tahan. Cuma masalah-masalah yang kecil saja kita bisa tidak tahan. Dan ini saudara yang jadi firman Tuhan buat kita. Seperti apa ketaatan kita? Ketaatan yang model seperti apa? Kualitasnya seperti apa? Kita taat, tapi ketika keadaannya baik. Kita taat ketika keadaannya kondusif. Kita taat kalau keadaannya tidak menuntut sesuatu sama kita. Dan ternyata, saudara, Tuhan tidak bisa mentolerir loh, saudara. Maaf nih, saudara. Ini firman buat saya, ini firman buat saudara. Ada amin, saudara. Tuhan tidak bisa mentolerir ketidaktaatan kita dengan segala macam alasan. Tuhan tidak mentolerir, Tuhan tidak bisa mentolerir. Makanya firman Tuhan di situ tegas lewat Samuel. Perbuatanmu itu bodoh. Sesungguhnya aku akan meneguhkan kerajaanmu. Kita seringkali didesak. Kita didesak dengan situasi. Kita didesak sama keadaan. Kita didesak sama perasaan-perasaan kita ini. Lalu yang keluar apa? Lalu tindakan kita seperti apa? Saya kemarin begitu mudah menyalahkan Saul, sudah. Tapi ketika saya membaca secara rinci dan merenungkan, sudah. Dalam kondisi seperti itu nih, saudara. Dalam kondisi seperti itu, saya sebagai pemimpin, saya ketika ada orang-orang yang kemudian desak saya, ayo, udah bakar aja, udah bagaimana ini kita kita udah Filistin sudah mulai maju, mulai bergerak. Kita nggak tahu, orang sudah cari tahu, orang sudah disuruh pergi jauh, cari lihat, naik di atas bukit, ada Samuel nggak datang, belum ada tanda-tanda. Ayo. Saul sudah mulai bingung, aduh, cemas. Bukan cuma cemas apa, Filistin sudah maju dan orang udah mulai ketakutan, sudah. Orang mulai desak dia dan Saul tetap enggak, jangan, nggak boleh. Ketika dia jawab nggak boleh, orang-orang mulai meninggalkan Saul. Ayo, sudah. Dan di titik tertentu, batas akhir tertentu, akhirnya Saul udah gak kuat. Saul bilang, ya udah dah, mana korbannya, mana binatangnya, saya bakar sekarang. Itu pun dengan perasaan yang tidak yang Saul tahu ini nggak bagus, ini nggak benar. Tapi dia melakukannya, dan itu sebuah pelanggaran di hadapan Tuhan. Tuhan sedang ajar kita seperti ini, saudara. Karena ketaatan adalah ketaatan. Ada amin, saudaraku. Di luar itu, maka itu sebuah kegagalan kita. Ketika pun kita pakai alasan-alasan 1001 macam alasan yang kita pakai, Tuhan saya begini nih karena ini, Tuhan saya begini, Tuhan saya jadi begini nih, saya melakukan ini, saya melakukan itu tuh karena begini, Tuhan mesti tahu saya dulu situasi. Tuhan saya lagi terdesak, Tuhan saya lagi didesak sama keadaan, sama kebutuhan, Tuhan saya lagi didesak, saya lagi dibuat marah sama orang, Tuhan.
Saya lagi dirugikan sama orang. Kenapa saya berbuat seperti itu? Karena saya lagi didesak. Saya sudah diam, tapi saya terus didesak. Saya nggak kuat, Tuhan. Saya seperti ini. Kita sedang diperhadapkan dengan situasi-situasi seperti itu. Ternyata untuk taat tuh gak gampang. Tapi saya percaya Tuhan tolong saya dan saudara. Ada amin, saudara. Untuk apa? Untuk kita tetap taat di dalam setiap apa yang Tuhan perintahkan sama saya dan saudara. Sekali lagi kita gak bisa pakai 1001 macam alasan. Ketika orang merugikan kita, saudara, kemudian terus menekan kita. Kita bilang, Tuhan saya ngelakuin ini karena orangnya tuh Tuhan. Saya nggak bisa cerita seperti itu sama Tuhan supaya Tuhan maklum sama saya. Tuhan nggak ada kata maklum. Maklum orangnya sih udah dalam situasi yang seperti itu, maklum. Maaf nih saudara, ini firman buat kita kok. Hukumnya sama, saya dan saudara hukumnya sama. Tapi harga mati buat kita di hadapan Tuhan adalah Tuhan mau melihat di tengah-tengah situasi apapun juga kita tetap belajar taat sama Tuhan. Ada amin, saudara. Kita belajar taat di tengah-tengah situasi yang gak memungkinkan, di tengah-tengah situasi yang tidak mendukung kita, tapi kita belajar taat. Kekristenan itu gak mudah, tapi saya juga tidak mau menyulitkan saudara. Tapi inilah harga-harga yang harus kita bayar sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman. Inilah yang harus kita tampilkan, identitas kekristenan kita. Apa identitas kekristenan kita? Bukan wajah, bukan apa, bukan penampilan, bukan apa yang kita bawa, bukan apa yang kita lakukan, kerjakan pelayanan dan lain sebagainya. Tapi bicara tentang apa? Tentang kualitas hidup, kualitas yang di dalam ini seperti apa? Itu identitas kekristenan kita yang akan muncul. Ketika tekanan ini datang sama saya, ditekan, yang keluar apa? Tolong kita ya saudara. Tuhan tolong kita. Tuhan biar dapat anugerah buat saya dan saudara, memampukan saya dan saudara. Saya mau kita menang menghadapi situasi apapun juga. Ada amin, saudara. Saya mau Tuhan berikan kekuatan kepada kita sehingga ketika kita menghadapi situasi apapun, Tuhan menemukan kita tetap menjadi orang-orang yang taat di hadapan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang taat di hadapan Tuhan. Dalam perkataan, dalam pikiran, dalam perasaan, dalam tindakan-tindakan. Hari-hari ini saya sedang melihat Tuhan lagi ngajar saya untuk hal yang seperti ini. Dan saya bersyukur ada firman yang seperti ini yang meneguhkan. Saya lagi diajar taat. Untuk satu hal, saudara, memang tidak mudah, ya, tidak gampang, Bapak Ibu. Biar kiranya firman ini dan kita berdoa, Tuhan, saya mau belajar taat sama Tuhan. Saya mau supaya ketaatan saya ini tidak bisa dikalahkan oleh situasi apapun juga. Sehingga apa yang Tuhan percayakan sama kita, Tuhan tetap tambahkan, saudara. Bukan diambil. Kenapa? Karena ketidaktaatan kita akan membuat apa yang Tuhan sudah berikan itu diambil lagi. Seperti Saul diambil lagi.
Tuhan tolong kita saudara. Bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kita lihat pagi hari ini, ayat yang ke-19 dan 20. Ayat yang ke-19 dan 20. Sama-sama kita baca ini. 1, 2, 3. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel. Sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapaknya, atau aritnya masing-masing. Saya nggak bisa nangkep nih saudara. Ayat ini saya nggak bisa nangkep. Maksudnya saya nggak bisa ngerti seperti apa, kenapa bisa begitu. Kenapa di Israel nggak ada orang tukang besi? Sampai untuk bikin pedang mereka harus pergi ke musuh. Bahkan untuk ngasah pedang, untuk ngasah apa tuh saudara ya, arit ya saudara, untuk mengasah pisau, itu nggak ada di Israel. Mereka mesti pergi ke orang Filistin, mesti ngasah. Aneh kan? Ini cerita yang nggak masuk akal buat saya. Mungkin begini saudara, saya berpikiran mungkin begini ya. Mungkin buat orang Israel pekerjaan itu pekerjaan yang mungkin buat saya, mungkin pekerjaan yang hina. Ya, mungkin pekerjaan yang hina. Kalau orang kerjanya jadi tukang besi, jadi tukang asah, itu pekerjaan yang hina. Mungkin ya saudara. Makanya apa? Di Israel tidak ada yang seperti itu. Di Israel nggak ada yang punya profesi bikin apa, jadi tukang besi, jadi tukang apa namanya, bikin bajak, bikin apa, nggak ada. Mereka mesti pergi ke orang Filistin belanja, ya. Dan mereka juga nggak tahu tuh ilmu ngasah pedang, nggak ngerti. Jadi kalau mau ngasah pedang, akhirnya apa? Orang Israel nggak punya senjata. Aneh kan saudara? Itu yang saya katakan, mungkin orang Israel profesi jadi tukang besi itu, profesi jadi tukang asah begituan, itu tuh hina gitu saudara. Ya. Dan ada saudaraku yang orang-orang yang seperti ini yang saya mau bilang saudara. Ya, ada orang-orang yang kalau kerja begini enggak. Kalau orang kerja begini enggak. Masalahnya gini saudara yang saya mau bilang, kalau keadaan memang menuntut kita untuk melakukan seperti itu, ini bukan bicara tentang ketaatan ya saudara, beda. Kalau memang keadaan di mana situasi mengharuskan kita untuk tetap melakukan pekerjaan itu, maka kita harus melakukan. Saya melihat ya saudara, ada orang-orang yang di PHK ya, dari pramugari ya saudara, dari pramugari itu jualan es saudara, ya, sampai jualan es sambil ngider-ngider di Filipina atau di mana, ngider-ngider jualan pramugari pesawat, itu ngider es keliling es. Kalau memang harus kita lakukan hal seperti itu, kenapa tidak gitu saudara? Bisa bilang amin saudara. Karena tuntutan. Kita seringkali ini nih saudara, saya berpikir mungkin Israel terlalu jaga gengsi. Kalau memang situasinya menuntut kita, keadaan yang menuntut kita untuk melakukan, itu bukan bicara tentang ketaatan, itu beda lagi saudara. Karena kalau kita terlalu pasang gengsi terlalu tinggi, sampai akhirnya apa? Akhirnya rugi sendiri kita. Israel rugi sendiri. Bayangkan yang punya senjata, mereka mau maju perang sama Filistin. Yang punya senjata, kalau sudah baca pada ayatnya yang ke-22, ya sudah, sehingga pada hari pertempuran itu sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Bayangkan saudara. Tetapi Saul dan Yonatan anaknya itu masih mempunyai. Bayangkan saudara, yang punya pedang cuma 2 orang, Saul dan Yonatan. Orang Israel nggak punya pedang, nggak punya senjata. Buat saya bodoh.
Kenapa? Gengsi. Karena gengsi. Karena gengsi, terlalu taruh itu gengsi, aduh tinggi banget. Nggak peduli tuh, rugi apa nggak peduli. Kayak Israel, ya, mereka nggak mau, malu kalau jadi tukang besi, malu. Tapi apa? Ketika perang, mereka nggak punya senjata. Ketika dibutuhkan, nggak punya apa-apa. Ketika anak minta sesuatu, ketika keluarga butuh sesuatu, nggak ada. Kenapa? Karena gengsinya taruh di atas kepala. Dan saya lihat yang kemarin-kemarin, orang-orang dunia saja, saudaraku, mereka mau ngelakuin. Ada yang sudah jadi manajer apa, ya saudara, sampai di Cirebon itu ada. Di Cirebon itu ada apa itu, anggota DPRD, ya, suaminya meninggal atau suaminya sakit, ya saudara, istrinya, ya saya baca tuh, istrinya sampai anggota DPRD, istrinya jadi ini Gojek, istrinya, karena tuntutan, gengsi, malu sih, ya. Suaminya orang pejabat, tapi dia lakukan. Hebat. Buat saya sih hebat. Saya nggak tahu menurut saudara, tapi buat saya ini hebat. Kenapa? Karena dikejar dengan sebuah tuntutan. Jangan kayak Israel, demi gengsi, demi harga diri, saudaraku, tapi waktu perang nggak punya apa-apa. Kalau orang maju perang nggak punya senjata, kalah. Gimana? Kita berdoa, Tuhan tolong si Tuhan, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya, Tuhan kasih jalan. Kita dikasih pekerjaan, mungkin tidak seperti yang kemarin-kemarin. Pekerjaan kita lebih turun gitu, saudara. Ya sudah, lakukan, saudara. Maaf nih, saudara. Ya, kerjakan. Nggak ada yang hina selama itu halal, ada amin, saudaraku. Selama itu halal, selama itu keluar dari keringat saudara, itu sudah dapatkan itu, dan itu bisa dikasih, bisa buat kasih makan, buat kasih hidup, buat istri dan anak-anak saudara, itu halal, itu sangat diberkati sama Tuhan. Kadang-kadang kita terlalu pasang harga diri tinggi, bisa nggak apa-apa tuh, rela tuh, istri nggak dapat apa-apa, hidup susah, nggak apa-apa, ya. Yang penting harga diri terjaga. Waduh, buat saya mah kebalik, ya sudah. Jadi ini gambarannya seperti Israel. Saya cuma bisa sampaikan seperti Israel. Mereka malu mereka malu berprofesi sebagai tukang besi. Mereka malu berprofesi sebagai tukang asap. Mereka malu, nggak mau. Itu mah orang-orang lain aja, bangsa lain. Tapi itu akibatnya apa? Waktu mereka maju perang, tidak ada pedang mereka, tidak ada tombak mereka. Yang punya tombak, yang punya pedang, yang punya senjata siapa? Cuma 2 orang, Saul dan Yonatan. Firman Tuhan pernah bilang begini, saya lupa ayatnya. Apa yang tanganmu temukan, apa yang kamu temukan, apa ayat itu? Kerjakan dengan sebaik-baik. Apa yang tanganmu temukan atau apa lagi itu kerjakan dengan sebaik. Ya saudara, tolong kita Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya di dalam setiap pekerjaan kita pasti ada berkat Tuhan. Ada amin, saudara, ya. Dalam setiap pekerjaan kita ada berkat Tuhan. Tenang aja. Yang penting kita bisa menghasilkan di tengah-tengah situasi yang mungkin sulit hari-hari ini. Kita mesti muter otak, saudara. Kita mesti muter otak. Yang pasti adalah apa? Jangan sampai putar otak kita seperti Elimelek, ya saudara. Putar otak
tapi apa? Menjauh dari Tuhan. Untuk menyelamatkan keluarga dari apa? Dari kekeringan, dari kelaparan. Tapi apa? Tindakan-tindakannya apa? Membuat keluarganya ini jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, mundur, rohaninya ini mundur, berjalan mundur. Jangan sampai di tengah-tengah situasi yang seperti ini perjalanan rohani kita ini mundur. Saya sih percaya Tuhan jaga saya dan saudara ya. Kalaupun kita kena ya, tapi saya percaya Tuhan sembuhkan kita, saudara ya. Saya sih percaya, saya masih percaya mujizat Tuhan ya. Saya masih percaya bahwa saya cuma bilang begini, saudara, nggak ada satu kekuatan yang di luar kendalinya Tuhan. Bisa bilang amin, saudara ya. Ini semua nih, saya mau bilang semua permasalahan, semua kekuatan, semua kuasa yang ada di dunia, di luar dunia, mana-mana semuanya. Ini semua dalam rangkuman seperti ini, dalam kendali. Kalau saya bilang ini kendali nih, kalau saya gambarkan kendali ini, nggak ada yang di luar pengawasan Tuhan. Sampai Tuhan bilang begini, aduh, kayak saya, aduh, beli warung sirah, nggak ada. Tuhan nggak pernah bilang kayak gitu. Amin, saudara ya. Ketika ada sesuatu, aduh, kita beli warung sirah. Kalau saya tuh banyak bilang begitu ya, saudara. Aduh ya beli warung ya, aduh ya keder kita get. Nggak ada. Tuhan tuh nggak pernah bisa, nggak pernah bilang, aduh kita get keder. Nggak ada. Kenapa? Karena segala sesuatunya dalam kendalinya Tuhan. Ada amin, saudara. Nggak ada yang di luar kendalinya tuh. Nggak ada satu kekuatan yang di luar kendalinya tuh, dimana Tuhan nggak bisa kendalikan, nggak bisa kendalikan. Anggal pisan sih ini nih, aduh, aduh, rewel, bandel pisannya nggak ada. Ada amin, saudara. Nggak ada satu kekuatan yang Tuhan bilang begini, aduh, bandel pisannya, angel temennya diatur ya. Nggak ada. Semua dalam kendalinya Tuhan, saudara. Ya, semua dalam ingat jadi prinsip buat kita. Semua dalam kendalinya Tuhan. Tuhan yang bisa atur semuanya. Tugas kita cuma tetap setia sama Tuhan. Tugas kita mengizinkan Tuhan memimpin langkah-langkah hidup kita. Tugas kita belajar taat dalam segala situasi kondisi yang sedang terjadi dalam hidup kita. Itu tugas kita. Bagian Tuhan itu menjaga, memelihara, ya saudara, melindungi saya dan saudara dimanapun kita berada. Ada Tuhan, saudara. Ada Tuhan yang jadi pembela buat saya dan saudara. Ya. Tadinya sih saya mau doa pagi, saya mau liburin, cuma masih banyak, saudara. Ya, tinggal saudara jaga jarak aja. Tapi kalau sampai saudara bagaimana ya, saya mau tetap adakan, ya saudara, tetap adakan dengan format seperti ini. Tapi kalau misalnya sudah merasa bagaimana, nggak apa-apa, sudah bisa lihat di IG live, ya saudara, nggak apa-apa, ya saudara. Tolong supaya saya juga masih bingung ini, doakan buat hari Minggu. Saya juga bingung ini apakah kita akan adakan atau tidak ya. Tuhan tolong nanti Tuhan kasih hikmat ya saudara, bagaimana untuk bisa mengatasi ya. Saya sih berdoa saudara, saya percaya ya saudara, saya melihat Tuhan tolong banyak hal saudara. Ada orang-orang yang penting kita dicinta Tuhan saudara. Kalau kita cinta Tuhan tuh bela saya dan saudara. Iya, Tuhan tuh luputkan kita. Bukan berarti luputkan itu bukan berarti udah gak kena gitu. Kadang-kala kena, masuk ya, seperti Daud masuk dalam lembah kekelaman, tapi tidak pernah dibuat hancur di lembah kekelaman. Ya. Tapi bukan berarti juga bagaimana ya saudara. Ya. Kita berserah sama Tuhan. Hidup dan mati kita ini dalam tangannya Tuhan. Ada amin saudara. Hidup dan mati kita ini dalam kuasanya Tuhan, dalam kendalinya Tuhan. Sampai kita berani bilang begini, sampai harusnya kita berani bilang, hidup adalah Kristus,
Mati adalah keuntungan. Ada amin saudara? Ya. Jadi ketika ada orang bilang, mati kalah sih, kenapa sih mati? Enggak, Pak, cara pandang kita berbeda. Kenapa sih mati? Aduh, ya kena tulah, kena apa? Enggak, beda. Kita harus bisa melihat cara pandang luas, saudara, dalam kacamatanya firman. Bukan saya lagi ngakal-ngakalin, enggak, saudara. Karena memang iman tuh nggak gampang untuk dipahami. Perjalanan iman, pertumbuhan iman tuh nggak gampang. Sampai kita bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan. Sampai seperti itu. Tuhan tolong kita, Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan.